Waduh, waduh, udah hamil 3 bulan tapi belum persiapan apa-apa. Malah sekarang gigi yang kena korban ini. Gara-gara catering masa kalah sama rendang. Keterlaluan itu catering tuh. Masa hari gini gue belum nyiapin apa-apa jadi sedih banget. Ini udah hamil 3 bulan gue belum nyiapin apa-apa. Dekoran belum ada, mua belum ada, salon juga belum ada. Berantem sama gue, mendingan sini lo. Uppercut, strike. Sob, musik amat sob nih. Saya mau persiapan sama tadi sama Jepri nih sob. Pocong Jepri. Sob, saya Sob, nggak mood lihat kamu. saya belum ninjau kamu ini udah nggak ada giginya. Kenapa ini sob? Saya gini sob, masalahnya sob. Kenapa sob? Masa saya kan tester nih ke catering. Dikasih rendang. Taunya rendangnya batu sob. Gigi saya jadi hilang 3 biji. Sob, masih aja ngurusin persiapan wedding sendiri-sendiri. Nah itu kan udah dari lama tradisinya gitu. Harus sendiri, semua nyari sendiri. Ini nih nggak ikut perkembangan zaman. Zaman apa sih yang itu yang di Serang dulu? Nih, sekarang Mas Sob, kamu harus mempersiapkan pernikahan kamu secara tenang. Kamu harus mempercayakan persiapan kamu sama orang yang betul-betul paham. Siapa? Siapa lagi kalau bukan saya kalau yang paham? Ini nih. Nggak ngerti banget. Sob, kamu tuh mempersiapkan pernikahan itu Dari mana ini? Sob, itu namanya godaan selama persiapan, Sob. Kamu harus tegar. Kamu itu harus mempercayakan persiapan. Ini dari mana tadi Dari mana, Sob? Yang penting saya ini bisa kasih informasi ke kamu nih, Sob. Pokoknya kamu kalau mau nikah harus dari ini. Wedding organizer. Ulangin dulu dari kamu nyari sendiri gitu. Oh, kamu iya. Masih mempersiapkan wedding sendiri. kan udah dari dulu kayak gitu sob masalahnya. Semua serba sendiri gitu. Enggak gitu, Sob. Kamu harus mempersiapkan pernikahan itu secara tenang, secara nyaman, dan secara pas memilih vendor. Gimana tuh caranya? Kamu itu harus meminta bantuan kepada wedding organizer terpercaya. Apa wedding organizer? Iya dong, harus. Wedding organizer? Harus. Apa Nih, itu? Siapa itu? Saya bakal kasih kamu informasi wedding organizer nomor 1, Sob. Nomor 1, number one. Iya, Sob. Oh. Ini terpercaya yang bisa memberikan kamu solusi selama persiapan. Jadi kamu nggak begini, Sob, bentukannya, Sob. Pas banget nih acara ada di Serang. Oh, ada di Serang. Di Serang. Jangankan di Serang, mau di Bogor, mau di Dolakpur, bisa, Sob. Oh, bisa. Ya, pokoknya kamu saksin aja, Sob, informasinya. Ini WO terpercaya. Siapa tuh? Boleh di-spill nggak? Kamu saksikan aja. Sekarang tugas kamu ke bengkel AJM sana bilang, "Koh, gigi saya tolong dibenerin. Matic saya jebol." Aduh, sedih. Kembali lagi di Observe. Di episode ini penontonnya makin banyak ya. Wow. Tepuk tangannya makin kerasa gitu kan. Oke, di episode kali ini kita mau ngangkat satu vendor yang betul-betul bisa menghubungkan antara calon pengantin dengan pihak keluarga agar acara berjalan dengan lancar. Observe masih didukung oleh Sezen dan Jiwa Visual Studio. Di episode kali ini sebenarnya saya agak minder ya. Mau ngadu banyak-banyakan bulu, kalah. Mau ngadu banyak-banyakan bewok, kalah. Cuma kalau ngadu gede-gedean, wes tetap kalah juga ya. Yowis, kita undang, ini dia Platinum Wedding Organizer. Selamat datang, Terata dan Nizar. Sehat? Alhamdulillah sehat. Sepertinya akan ada keluarga baru ya. Iya. Sudah Udah berapa tahun baru. bulan?
4 jalan 5 lah ya. Oke, sudah ada kisi-kisinya nih atau bocorannya cowok atau cewek atau masih dirahasiakan? Masih dirahasiakan, belum Masih boleh. Belum boleh, tapi nama sudah disiapkan. Belum juga. Oh, belum juga. Belum sih. Ya pokoknya saya Discuss sebagai nanti lah. om yang baik akan mendoakan jalan baik. Sehat-sehat ya. Ini sengaja kita datengin Platinum Wedding Organizer karena Platinum Wedding Organizer itu bisa dibilang dedengkotnya atau WO pertama ya di Serang Cilegon, bisa dibilang kayak gitu? Waduh. Berat ya, Gimana tapi ya? tapi harus ada pengakuan dari luar. Saya mengakui Platinum Wedding Organizer itu WO pertama di Serang dan Cilegon. Ya kita sebenarnya di sini ngobrol-ngobrol santai aja. Saya juga Oke. pertanyaannya dapat contekan dari sini. Oke. Yang pertama pasti pertanyaan-pertanyaan standar lah ya, yang sering ditanyakan sama teman-teman di luar sana kayak gitu. Kenapa namanya Platinum? Katanya Platinum Zar ada 3 ya. Platinum. Planya apa Zar? Enggak gitu ya. Platinum itu boleh dong cerita tahun berapa Platinum terbentuk? Makna dari platinumnya itu apa atau sejarahnya boleh diceritakan? Cara Boleh diceritakan? Oke. Cerita dari dari SD lah ya, dari masa SD ya. Jadi waktu SD itu platinum, jadi gini. Oke. Sebenarnya waktu namain platinum itu spontan aja. Iya. Aku ya. Nggak ada yang aku nyari filosofinya apa-apa. Jadi kayak mendadak dangdut aja Mendadak sih dangdut. namainnya, kayak aku tahu nggak sih di paket-paket wedding tuh suka ada silver, gold, Tertingginya platinum. lah ya. Iya, kayak gitu. Jadi aku malas untuk ribet-ribet. Aha. Udahlah, itu aja. Udah sih sesimpel itu Sesimpel gitu. itu ya. Tapi dengan nama yang sesimpel itu punya sejarah sampai dari tahun berapa ini terbentuk berarti? Kalau aku nge-WO dulu dari 2016 ya. Dari 2016. Dulu aku di Bandung dulu sih. Oke. Terus aku pindah ke sini ke Banten itu 2017 sih, ngejalanin platinum 2017. Oke, berarti lahirnya si Platinum di Serang Cilegon. Ya, Oke. Serang sih namanya ya. Awal terbentuk berapa personil? Awal terbentuk itu dulu ini ngomongin gimana ya, dulu awal-awal kan aku di Bandung ya, tapi udahlah distract aja gitu ya. Kita Oke, mulai oke. di Serang gitu ya. Kalau di Serang itu kebetulan dulu aku nggak punya kenalan di seorang Serang gitu. Jadi ceritanya aku minta tolong tuh sama ada namanya Erna. Aku minta orang dong buat jadi tim WO. Apa itu WO gitu Masih kan. asing ya. Asing banget gitu. Pokoknya yang bisa ngebantuin deh buat jadi panitia pernikahan gitu. Oke. Ya udah, jadi dia ini temen gue ada yang namanya ini. Oh yaudah, tolong dong minta nomor handphonenya. Lalu aku kontak gitu. Oke. Dulu tuh ada nge-hire 4 sih, kita 4. berlima. Berlima. Sama aku ya. Sudah termasuk? Belum. Oh belum. Mohon Belum. maaf ya Pak, dulu belum masuk anggota. Ya gitu. Jadi dulu 4, ada boleh di-spill namanya? Boleh, nggak apa-apa. Ya. Ada Anto, ada Huda, ada Esa, Wildan, ya, dan Ratna. Oke. Jadi kita berlima awalnya. Iya. Oh iya, dan fun fact-nya Bapak Nizar ini yang sekarang jadi owner Platinum adalah dulu kru, sekarang jadi suami tercinta. Boleh kapan mulai bergabung, kalau khusus dari Bapak Nizar ini, kapan mulai bergabung, kapan mulai jatuh cinta, dan kapan jadian ini kayaknya? Boleh kali ya. Boleh Zar, ya kapan bergabung, kapan mulai ngerayu ownernya nih, bisa aja loh. Nah. Masuk ya, nih. Jadi buat cerita awalnya mungkin ya. Iya. Masuk Platinum kayak gimana? Iya, Erna itu adiknya Ratna. oke. Oh. Gitu. Adik, Erna aha. itu kan gimana ya? Banyak temennya di sini. Termasuk saya. Oke. Yaitu adik kelasnya Erna. Oke. Gitu. Terus tiba-tiba Erna nge-DM, Nizar mau gabung WO nggak? Apa WO? WO tuh apa sih gitu kan? Oh, no. Tapi jawabnya ayo aja gitu. Boleh. Gak apa-apa, teman-temannya baik-baik. Tunjukin tuh ada si Anto,
Ya itu. Iya, Itu yang tadi tadi itu. Gabung lah situ itu tahun 2018 bulan 2018. September. Itu posisi masih di Mumbai, India sana? Masih di sana. Masih di Mumbai. Bro itu di apa? Bangladesh. Bangladesh, Dolakpur ya? Isi Dolakpur ya? Oke. Barang impor. Barang impor. Oh, senang dia. Terus akhirnya bergabung. Bergabung Oke. 2018 tuh. 2018. Itu weddingnya kakaknya Anto ya. Jadi kita nambah 6 orang, 6 Oke. anggota sama beliau. Beliau. Situ awal gabung terus sampai sekarang. Aha. Sampai sekarang begituin. Iya. Kok bisa? Iya, luar biasa loh gitu kan. Oke, kita juga mau tanya sebetulnya apa sih yang dilakukan wedding organizer untuk mensukseskan sebuah acara pernikahan? Mungkin step by stepnya. Artinya gini, Platinum ini sudah banyak pengalamannya. Boleh dong kalau bisa dibilang cara mensukseskan acara versinya Platinum. Ini kita langsung loncat ke acara weddingnya gitu. Platinum sendiri, menurut Platinum gimana cara mensukseskan acara? Sebagai WO dedengkot lah bisa dibilang di Serang Cilegon ini. Cara mensukseskan acara ya emang itu suatu kewajiban bagi WO karena perannya WO kan di situ ya. Betul. Kalau aku sih pertama itu kita membaca karakter keluarga ya. Iya. Karena karakter orang itu beda-beda. Ada keluarganya yang soleh-soleha, pengantinnya juga baik, ada juga macam-macam lah ya. Juga tahu. Jadi ada yang versi ribetnya, ada yang perfeksionisnya. Jadi kita sebagai WO tuh mesti pintar membaca karakter dan watak keluarga dan vendor-vendor juga gitu. Dan kita sebagai WO ini dari brand ownernya sampai ke tim-timnya juga harus pintar men-treat gitu. Bagaimana caranya si klien ini ketika kliennya ribet atau apa, kita harus mengolah rasa, mengolah karakter si klien tersebut. Gimana nih caranya biar si klien itu halus lagi gitu. Jadi terminimalisir untuk emosinya, egonya gitu. Jadi kita mesti gimana ya caranya bernegosiasinya tuh pintar-pintar. Jadi kan coba secara teknis di lapangan aja ya, secara emosionalnya juga harus terikat gitu kan. Itu yang penting, emosional, mengolah emosional keluarga atau pengantin. Kalau untuk teknis mensukseskan acara itu sih ya semua WO juga harus bisa lah ya gitu. Tapi untuk mengatur, mengolah emosi, egonya keluarga, karakter dan vendor dan kita-kita, jadi itu sih mengolahnya. Ini kan 2017 ya tadi ya pertama. Tadi Nizar sendiri cerita WO itu apa gitu kan. Nah, dari yang nggak tahu sampai akhirnya jadi tahu dan ngasih tahu atau memberikan informasi ke keluarga fungsinya WO itu. Pertama gitu kan orang masih bingung WO itu fungsinya apa. Dari Nizar sendiri pengalamannya gimana, Zar? Iya. Memberikan informasi itu. Ya, dari awal gabung sebenarnya informasi itu diterima sama klien-klien sekarang nggak secara langsung sih ya, mereka tahu WO itu apa, nggak dari kita langsung, tapi kesadaran mereka sendiri mungkin ya dari masyarakat. Jadi dulu itu sempet kayak apa sih WO, ngapain sih pakai WO, mending pakai kepanitiaan keluarga, kan ada panitia keluarga. Yeah. Ternyata kan di hari H panitia keluarga itu cuma di awal hamin-haminnya doang. Oke. Di hari H-nya hilang semua. Paginya ada nongol, siangnya Nggak ada. nggak ada. Nah, itu mungkin dari situ mulai sadar kali pentingnya WO kayak gimana. Oke, tapi kan perjalanan mengenalkan WO ke masyarakat itu kan nggak mudah ya. Nggak mudah, betul. Struggle awalnya pernah nggak sih, maaf ya kalau maksudnya menyinggung, susahnya atau pernah nggak ketemu kasus awal-awal ya, artinya di kalian juga baru memperkenalkan WO ke masyarakat, kaliannya juga masih betul-betul cari jati diri, itu pernah nggak ketemu masalah di lapangan yang betul-betul membekas gitu? Apa yang paling diingat? Apa ya? Ya dulu sih ketika tahun 2017 itu ya, 2017-an gitu, aku membangun Platinum di sini itu emang susah dan sulit karena masyarakat di sini masih awam ya.
dengan adanya WO, apa itu WO gitu kan. Sampai kita susah untuk orientasi ke masyarakat bahwa WO itu sangat penting gitu untuk acara pernikahan gitu. Tapi untungnya aku pertama kali dapat klien tuh memang orangnya punten gitu, menengah ke atas. Jadi kalangan menengah ke atas itu sudah mengerti bahwa WO itu sangat penting bagi acara mereka gitu. Memang sorry, apakah ini kita sharing aja ya tanpa bermaksud ngomongin yang gimana, lebih ke cukup membedakan nggak sih klien yang tahu fungsi WO-nya itu sendiri sama klien yang mungkin sekedar pengen ada WO-nya aja, itu berasa nggak sih? Beda nggak sih rasanya dapat klien yang kayak gitu? Kita nggak ngomong menengah ke atas atau ke bawahnya ya, tapi klien yang tahu fungsi WO-nya sama klien yang mungkin kurang paham fungsi WO itu sendiri. Iya, kalau selama ini sih yang aku dapat memang yang si klien tuh mengerti bahwa WO itu sangat penting gitu di hari H-nya. Jadi ya kita masuklah di booking oleh mereka, dan dari percontohan klien-klien tersebut jadi apa ya? Jadi dari teman-temannya, keluarga-keluarganya, saudaranya jadi mengenal, oh ini loh WO gitu. Oh ini cara kerjanya seperti ini gitu. Kalau yang ya biasanya juga agak-agak sulit untuk aku memperkenalkan WO karena ya udah deh dari keluarga aja gitu, dari panitia saudara aja gitu. Karena memang waktu itu jadi mikirnya nggak mau buang-buang uang gitu, sayang gitu, sayang untuk membayar WO. Padahal WO itu perannya sangat penting, apalagi WO itu harusnya klien pertama untuk meng-hire WO dulu gitu, untuk mengorganisir semua. Iya, biar jadi ada teman sharing juga yang lebih pengalaman mengenai persiapan vendor-vendor atau mungkin bantu memilih vendor yang bisa direkomendasikan. Betul, ya. Gitu. Iya. Oke, balik lagi ke Platinum sendiri. Platinum tadi sampai di 6 personil, sekarang sudah berapa personil? Sama sehari paling banyak menerima berapa klien? Yang inti ya, inti ada berapa? 17. Oh, 17 orang. Yang nggak inti? Yang nggak inti Kalau dihitung semua 30 mungkin. 30. sehari 4 maksimal. 4. Jadi satu titik Platinum biasa ada nurin berapa personil? Kita sebetulnya minimal 7. Minimal 7. Idealnya 7. Idealnya 7. Wow. Minimal 7. Makanya satu hari itu bisa sampai 4 titik maksimal. Maksimal ya. Maksimal 4 titik. Platinum sehari 4 titik. Bandingkan dengan Ramasya. OTW. Amin. OTW ya. OTW tuh, didoain langsung sama dia hari 4 titik. Kita juga sudah mempersiapkan ya. Udah ada 17 lah. Jadi 14-nya itu pemain inti, ya 3-nya cadangan lah ya. Untuk ya saya menjatuhkan WO sendiri ya Allah. Ini gedeng WO lah, wajar lah gitu kan. Platinum sendiri titik terjauh sudah sampai di daerah mana? Titik terjauh kalau ya Bogor dulu ya, Bogor, Jakarta, Jakarta ya itu sih paling di luar sini, Jakarta, Bogor. Belum nyampe lebih dari itu sih. Belum jadi. Kalau dulu kan Bandung beda lagi ceritanya ya, emang di Bandung gitu. Oke. Kalau saya pribadi ngeliat Platinum ini terlihat sangat rapih ya, dari looknya, dari manajemennya. Boleh diceritain nggak sih kelebihan dari Platinum itu sendiri secara manajerialnya ya, secara manajemennya, memanagenya seperti apa? Boleh dikasih tahu mungkin kisi-kisinya, kenapa bisa Platinum itu bertahan sampai sekarang, tahun keberapa? 6 jalan 7. Jalan 7. Jalan 7 ya? Jalan 7, bentar lagi masuk SD lah ya gitu kan? Udah sih, udah. Oh, udah masuk SD. Masih ada. Ajaran baru. Boleh dikasih tahu cara memanage dari Platinum sendiri? Boleh. Aku ya, aduh. Kamu dulu.
Ya gimana ya? Ini juga sangat membingungkan juga. Aku kan perempuan ya. Kok aku perempuan tapi tim-timnya semua laki-laki. Banyaknya laki-laki dan aku sendiri yang perempuan gitu, sampai 17 anggota ini perempuannya hanya 3 ya, yang lainnya laki-laki. Lebih susah manage yang laki-laki atau yang perempuan nih timnya? Alhamdulillahnya mungkin gimana ya, aku belum bisa menilai diri sendiri ya. Manajemen aku sih sebenarnya ke anak-anak tuh lebih mengasih tahu sih, kalau kasih knowledge lah bahwa WO tuh seperti ini. Mungkin dari cara aku atau karakter aku, watak aku, yang anak-anak tuh tahu sih. Anak-anak yang bisa menilai ya, aku seperti apa gitu. Intinya sih harus menyayangi tim ya. Tim kita harus disayangi gitu. Kita memang harus percaya, nggak percaya pun harus percaya, karena sampai detik ini sudah tahun ke-7 tadi. Jadi luar biasa sampai ke tahun ke-7. Di tahun bulan apa untuk Enifnya nanti yang ke-7? Lupa. Ingatnya tahun sih ya. Ingatnya tahun, ya. April sih kayaknya. April ya. Soalnya itu pecah telurnya April waktu itu. Pecah telur kalau nggak salah. pertamanya April. Pertamanya April. Makanya dikukuhkan April ulang tahun. Iya, Bismillah. Dari Nizar, Ya, selama ya kita nggak ngomongin secara sekarang udah jadi owner ya, secara kru nih, jadi tim kru, kebanggaan gabung di Platinum boleh diceritakan? awalnya kan emang kru ya, sampai sekarang juga kru sebetulnya. Iya. Sampai sekarang. Owner yang turun jadi kru ya? Kru. Jadi awal itu leadernya emang langsung Ratna. Teteh dulu kamu manggilnya. Teteh. beda berapa? Spill kan? Beda berapa tahun? Spill, boleh di spill? Aduh, malu. Jadi kita sepantaran ya. Sepantaran lah kita. Semuanya. Dulu manggilnya Teteh. Teteh. Sekarang apa? Heh. Sayang. Sayang. Iya. Ya, boleh. Nah, awalnya gimana ya, gabung Platinum, beliau pemimpin leadernya gitu ya. Emang cara leadershipnya kalau Ratna ini lebih ke kekeluargaan sebetulnya. Oke. Tim sering kayak diajak makan apa yang dulu kan emang timnya kan berenam kan, jadi kemana-mana berenam aja, jadi kebentuklah rasa kekeluargaan dan rasa kepemilikan dari masing-masing tim itu. Gimana ya, awal-awal tuh emang tim itu solid. Terus sampai sekarang ya. Amin. Amin. Iya, jadi kalau kata tim ya, kata tim, kan aku sulit untuk menilai diri sendiri. Galak gak sih? Sulit, beda ya? Galak gak sih, Zar? Hah? Gak ada galak-galak. Gak ada galak. Gak ada galak-galak, tapi cerewet. Cerewet, gitu. wajar lah ya. Iya, gitu. karena perempuan. Iya. Terus cerewetnya juga bentuk sayang ya, Jar ya. Tadi sering ngajak makan tim. Sering. Awal-awal tuh. Enggak sengaja, enggak maksudnya kan kita bareng gitu kan tim, masa yang nggak dikasih makan kan lapar ya, betul. gitu. Tapi nggak sengaja untuk traktir. ya setelah masa keluarga ini selesai, kita akan kembali. Tapi ini kan tadi ngomongin makan tim bareng-bareng, tapi bisa sampai deket, berarti pernah dong makan cuma berdua doang apa gimana gitu? Makan apa? Cuma berdua doang. Cuma berdua? Enggak. Iya. Aku orangnya kalau sama cowok tuh enggak. Aku juga kalau cewek ya. Kita harus banyakan aja. Untuk Zar, kembali ke Zar dulu nih ya. Dari sebelum waktu itu belum jadi bapak owner lah ya gitu kan. Ada perubahan nggak dari sikap teman-teman? Apakah dulu waktu masih jadi kru, Zar gitu, tapi kalau begitu udah jadi bapak owner jadi
siapa bangku? Ada perbedaan nggak? Nggak ada perbedaan. Nggak ada yang berubah ya? Nggak ada. Tapi untuk tongkat estafetnya, apakah nanti diserahkan ke, ya kan artinya menjelang kelahiran Iya. ya? Apakah tongkat estafetnya, Tongkat estafet. apa untuk sementara waktu diserahkan full ke suami tercinta ini atau gimana? Iya, jadi karena jadi balik lagi ke cita-cita dulu ya. Oh ya, apa tuh memang? Jadi ibu rumah tangga Oh, gitu. jadi ibu rumah tangga. Yang menerima aja Iya, gitu kan menerima. dari suami. Tapi ya bukan langsung ke ini sih, aku tetap di belakangnya gitu. Dan sekarang mungkin dari dulu kali ya. Tahu nggak sih? Apa tuh? Platinum tuh nggak punya admin. Oh, iya. Jadi itu langsung di hire aku sebenarnya. Oh langsung. Jadi Rencana? dari situ aku tahu nih karakter klien tuh seperti apa, bisa baca dari situ perkenalan kayak gini Langsung dari pengalaman si ownernya Iya, nih yang membaca. cara komunikasi kan udah kebaca ya, apakah si klien ini perfeksionis kah ataukah sangat solehah kayak gitu. Lebih suka dapat klien yang cerewet, detail atau klien yang cek-cek aja terima beres? Cerewet. Kenapa tuh? Mending cerewet. Cerewet itu biasanya sebelum di hari H kita udah prepare apa yang dia mau semua. Iya. Dibanding yang diem di hari H pengen ini itu Oh. ini itu. Makanya Nizar juga suka sama ownernya cerewet, dia suka sama cerewet. Tadi dia bilang cerewet gitu kan. Iya. Untuk pembagian kru, apakah ada tadi kan tadi dibaca nih karakternya sampai akhirnya kan pasti sebagai owner lah ya tahu karakter personilnya masing-masing itu mempengaruhi nggak? Mempengaruhi. Mempengaruhi. Iya, jadi tim aku kan ada yang wataknya itu tegas tapi baik Oke. gitu. Ada yang seperti dia gitu ketika Mas Nizar turun itu ibu-ibu Wah, kayak aduh. pengantin itu langsung lemes gitu kan, langsung Lemes gitu. gitu. Terus ada yang strength, tim aku ada yang strength, ada yang tegas dan ditakuti lah gitu. Jadi ketika aku baca klien, oh kliennya seperti ini, ibunya seperti ini. Jadi aku langsung tunjuk timku, A gitu kan, si A kamu pegang klien ini, B kamu pegang klien ini, C. Jadi match gitu dengan karakter wataknya si pengantin, calon pengantin dan keluarganya gitu. Iya betul, ya karena betul ibarat pelatih bola nih, ibarat kata Jose Mourinho dia tahu nih tipikal-tipikal yang harus jadi strikernya siapa Iya. gitu, gelandang siapa, membacanya seperti itu ya. Iya. Oke, Platinum sendiri ada perbedaan nggak sih menurut kalian berdua nih wedding one day service dan wedding planner? Platinum ada 2 paket itu kan? Ada. Perbedaannya apa kalau di Platinum? Kita sih jualannya sebenarnya package ya, berarti Mhm. kita dari wedding planner. Oke. Kalau wedding the day ya pertama kita ada wedding the day Oke. only, Mhm. terus ada wedding package sama on budget juga ada sih sebenarnya. Tapi kebanyakan alhamdulillahnya orang-orang tuh nggak mau ribet gitu. Jadi ketika melihat price list kita tuh sudah all in ini sudah ada, dan sampai sedetail apa ya, kayak undangan, gedung, gedung sudah ada sih, dan biasanya undangan kan belum termasuk gitu, nanti kita masukin ke situ-situ gitu sampai si klien tuh udahlah ini udah semuanya ada gitu. Iya. Jadi tinggal mereka beli souvenir aja gitu. Kan sangat mudah kalau mereka untuk beli souvenir aja gitu. Jadi semua udah kita masuk ke paket. Jadi di situ di plan sama anak-anak sih PIC. Kita punya PIC satu gitu buat megang si klien. Jadi si klien ini memplan dari awal, dari A sampai di hari H-nya gitu. Semua diurusin sama PIC dan tim gitu. Jadi klien tinggal nerima report aja. Saat ini rata-rata setiap bulan berapa titik Platinum bisa menerima job? Kapasitasnya aku nggak apa-apa ya duduknya kayak begini, nyari kenyamanan.
Rata-rata sih 13-an ya. 13 jam. Ya. Tahu kan kalau misalkan Platinum lagi kurang personil harus larinya kemana ya? Oh, itu luar biasa 13 job per bulan rata-rataannya ya gitu kan. Boleh dong dikasih senjatanya nih Platinum untuk meyakinkan klien yang aduh kok Platinum, aduh kok pakai WO, cara meyakinkan klien senjatanya biasanya apa yang ditonjolkan sebagai nilai jual Platinum ke calon klien? Senjata apa ya? Kita punya senjata apa di rumah? Sampai orang tuh yakin gitu. Soalnya dengar-dengar kalau misalkan di Zar udah turun tuh langsung deal gitu kan. Apa Zar? Apa ya? Rahasianya. Mengalir aja ya. Iya, nggak ada gimana-gimana. Nggak ada yang cara Harus gini, gimana harus gini. promo. Bahkan kita tuh jarang ada promo, Jarang setahun ada aja promo. jarang gitu. Paling promo itu kalau ya mungkin akhir tahun lah, end year gitu, atau biasanya tuh di pameran-pameran. Itu di situ rajin ya promo. ikut di pamerannya ya. Kenapa? Rajin juga berarti ikut di pameran. Kalau ada. Kalau ada. Kalau ada gitu. Kita ikut di pameran Eksis gitu ya. Itu harus juga Harus Ramasya ya? juga ikut. Wah, amin, harus Iya. ajak ya. Iya betul. Kita ikut pameran gitu. Ya biar orang-orang tahu paling branding kita. Kalau yang deal kayak tadi ya maksudnya ya, Aha. itu pintu pertamanya kan Dari mulut konsul ke kan. mulut. Yes. Sebelum dia bukan konsul dulu tuh. Nah di konsul itu tuh jelasin sedetail-detailnya dia mau berapa packs, gedung yang bisa kapasitasnya sesuai packs dia tuh di mana, itu kita harus kasih tahu tuh. Terus dari detail-detail sih yang didapat dari gedung itu apa, akses tolnya jauh atau enggak, kadang kan enggak mikir ke situ kan. Iya. Terus penginapan, kadang si ceweknya orang sini, cowoknya orang Bandung gitu, penginapan di sekitar itu ada atau enggak. Presentasi. Sharing detail-detail seperti itu ya. Presentasi. Jadi kita harus ketemu Ketemu langsung. langsung gitu. Dan mungkin mereka juga karena klien tuh udah sangat pintar sekarang kan ada medsos ya, jadi ngelihat di Instagram gitu. Oh, track recordnya seperti ini. Mungkin dari Instagram juga bisa meyakinkan, tapi dibantu juga biasanya dari mulut ke mulut sih itu. Oke, sebelum ke closing mungkin saya mau nanya dulu nih. Dari Platinum sendiri menyarankan ke para calon pengantin, step pertama apa yang harus dilakukan nih agar persiapan weddingnya itu berjalan sesuai vendor-vendornya segala macam sampai dengan hari lancar. Kisi-kisinya boleh dikasih tahu dong. Step pertamanya apa? Oke, jadi buat teman-teman calon pengantin yang mau menikah, yang mau wedding dreams-nya sesuai dengan harapan, mungkin yang teman-teman prepare adalah memilih vendor gitu. Yang pertama mungkin wedding organizer sih ya, yang penting sih wedding planner. Lalu di situ kalau sudah ketemu WO, nanti mereka bisa memberikan rekomendasi, referensi, vendor-vendor, gedung-gedung, dan lain-lain yang pastinya vendor-vendor yang terbaik untuk klien gitu. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk konsultasi sama WO tersayang kalian gitu. Itu sih. Dan nambahin mungkin buat klien-klien, calon klien ya, jangan malu buat banyak tanya ke vendor. Kayak omongin aja budgetnya berapa, karena vendor juga pengen tahu budget kalian berapa gitu kan, biar kita bisa menyesuaikan dalam artian nggak membeda-bedakan, menyesuaikan gitu. Terus banyak tanya aja nggak apa-apa, kayak masalah kalau dekor kayak bunga, lebar pelaminan, kayak gitu-gitu, model pelaminan, sedetail-detailnya tanyain aja, itu sih. Dan dari kita juga buat vendor-vendor wedding ya, kita kan jasa, ada Platinum, ada Ramasya, ada yang lain-lain ya. Kita bantu lah klien-klien, orang-orang di luar sana yang pengen nikah gitu kan, mereka juga kan kata Ewa bilang nangis darah ngumpulin uang, bener banget. Apalagi wedding itu
harga diri keluarga di situ. Betul. Gitu. Itu yang harus dijaga sama vendor-vendor itu aja sih. Gila ya, Nizar kalau udah ngomong tuh ku menangis. Nyaman banget itu pada saat calon klien pada cocok semua. Iya. Terakhir boleh Platinum, ini walaupun nggak perlu ya karena wah luar biasa pengikutnya. Boleh dong media sosialnya Platinum mulai dari IG, Facebook, TikTok atau apapun disebutkan biar calon pengantin tahu nih gitu kan. IG Instagram @theplatinumwedding. TikToknya apa ya? TikToknya @platinum_wo. Udah. Facebook nggak? Facebook nggak ada. Twitter nggak ada. Ya, apalagi? Mampir ya. Luar biasa. Follow. Sekali lagi tepuk tangan buat Platinum. Terima kasih untuk Nizar, terima kasih sudah hadir. Untuk Rana sehat-sehat juga. Luar biasa. Itu yang bisa dibilang fungsi dari wedding organizer itu luar biasa ya. Mulai sharing pemilihan vendor dan sebagainya sampai nanti di hari H bisa membantu teman-teman melancarkan, mewujudkan wedding dream-nya. Sekali lagi luar biasa untuk Platinum, sukses selalu di 7, 8, 9, 10 tahun dan berikutnya disusul Ramasya.